Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyatin Allah ya'nil rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Jarmiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal apa kita? Sampai sifat Rasul. Kawan udah? Selesai kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluruhnya berjumlah 50 akidah serta pula ta'alluq serta pula penjelasan tentang la ilaha illallah. Setelah bab ini kita lanjut ke yang kedua, yaitu membahas tentang sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian akan dibicarakan mu'taqad yang khusus bagi manusia agung para Rasul. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi para Rasul ada 4. Yang mustahil bagi para Rasul juga ada 4. Jumlahnya ada 8 sifat yang wajib dan yang mustahil. Ditambah lagi nanti satu perkara yang jaiz, satu sifat jaiz, jadi jumlahnya ada 9. Wajib bagi para Rasul itu takrifnya berbeda dengan wajib bagi Allah. Walaupun sama-sama wajib, namun ketika mau kita tafsilkan, mau kita perincikan, wajib yang bagi Allah maknanya mala yakbalul intifa, perkara yang tidak pernah tiada. Wajib yang bagi para Rasul diberikan definisi atau dimengerti dengan mala yakbalul infika,
sesuatu yang tidak pernah terpisah. Jadi kalau pada haknya Allah, perkara wajib itu tidak pernah mengalami tiada. Kalau pada haknya Rasul, perkara wajib itu tidak pernah mengalami terpisah dari dirinya para Rasul alaihi wassalatu. Selagi ada Rasulnya, sifat ini ada pada dirinya. Kalau nggak ada Rasulnya, ya nggak usah dicerita lagi. Nggak ada Rasulnya gimana? Ini wajib bagi para Rasul selama Rasulnya ada. Maka ditafsiri dengan mala yaqbalul infika. Sifat yang pertama yang wajib bagi para Rasul adalah sifat sidik atau benar. Nabi wajib benar. Benar itu ditafsiri dengan khobar mutabik lil waqi'. Yang namanya benar itu ditafsiri dengan berita yang cocok dengan kenyataan. Jadi Nabi itu wajib benar, maknanya Nabi itu wajib memberitakan sesuatu yang beritanya itu pasti cocok sama kenyataan. Nabi itu adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah berita. Nah, berita yang disampaikan Nabi itu pasti berita yang membawa kebenaran. Apa kebenaran? Maknanya berita yang sesuai dengan kenyataan. Mustahil para nabi itu berbohong. Maknanya berbohong itu khobar, apa yang diberitakan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka tidak ada satupun nabi sejak nabi kita Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW yang di dalam berbicara itu pernah berbohong, nggak ada. Jadi nggak ada satupun nabi yang pernah berbohong. Artinya kalau ngomong nggak sesuai, kalau ngomong nggak ada kenyataannya, kalau ngomong hoax, kalau ngomong beritanya berita hoax, berita yang di dalamnya hanya berisi tentang bohongan, nggak ada faktanya, nggak ada kebenarannya. Nah, Nabi setiap berbicara itu pasti pembicaraannya berkait sesuai sama kenyataan. Ini pengertian ini adalah benar menurut ahlu sunnah wal jamaah gitu. Jadi kamu harus tahu benar itu ditafsiri dengan apa. Karena kalau kamu ikut tafsirnya nanti selain ahli sunnah, jadinya benernya ya bener menurut selain ahli sunnah gitu loh. Makanya kamu harus jadi ahli sunnah sejati. Apa sih bener menurut orang-orang di luar ahli sunnah, atau tepatnya bener menurut orang-orang Mu'tazilah? Bener menurut Mu'tazilah itu adalah ucapan yang cocok dengan hati. Kalau ngomong cocok sama hati, maka itu namanya kebenaran. Kalau saya ngomong, omongan saya nggak cocok sama hati saya, berarti saya bohong gitu loh. Saya ngomong A, di hati saya B, berarti saya bohong gitu loh. Karena omongan saya nggak cocok sama hati saya. Lah orang yang jujur, orang yang benar itu kalau ngomong cocok sama hati nuraninya gitu loh. Nggak pernah bohong. Itu orang jujur itu ngomong sama hati sama. Itu namanya orang jujur bener gitu. Nggak usah sama kenyataan dia. Pokoknya kalau
cocoknya ini sama hatinya sama, berarti benar gitu loh. Tapi kalau nggak sama, bohong. Lah kalau kamu mengikuti pengertian benar menggunakan definisi ini, pengertian ini, nanti jadinya sedunia bisa benar semua. Hah? Sedunia benar semua. Kenapa? Mau sedunia kalau ngomong cocok sama hatinya. Orang Kristen ngomong cocok sama hatinya. Orang Buddha ngomong cocok sama hatinya. Orang Hindu ngomong cocok sama hatinya. Orang Yahudi ngomong sama hatinya. Yang nggak ngomong cocok sama hatinya iblis doang maksudnya. Yang lainnya iblis ngomong cocok sama hatinya. Artinya kalau mereka ngomong, ketika mereka mengucapkan tentang ketuhanan mereka, maka yang diyakini sesuai dengan yang diucapkan. Mereka mengatakan Yesus Tuhan, di hatinya Yesus Tuhan. Jujur nggak? Jujur. Dia ngomong apa? Orang Buddha ngomong tentang Tuhannya, jujur nggak dia? Jujur. Orang Yahudi ngomong jujur. Artinya omongan mereka cocok sama hatinya lah. Kalau benar itu dinilai seperti itu, sedunia jadinya benar semua. Yang salah mana? Gak ada. Yang salah itu orang yang kalau ngomong gak cocok sama itu makna benar yang ditafsiri oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang makna benar yang seperti itu dipakai sama orang-orang liberal, hingga mengatakan benar itu ya punya siapa aja, semua agama bisa benar, nggak cuma orang Islam. Nah, kalau ukuran benar seperti itu, ya iya, memang benar itu jadinya bisa punya siapa aja. Benar itu nggak hanya satu berarti. Nah, tiap orang ngomong cocok sama hatinya benar, ngomong cocok sama hatinya benar, walaupun nggak cocok sama kenyataan. Ya ini beda takrif, ini beda pengertian antara benar kata ahli sunnah dan benar menurut liberal. Hingga kata mereka semuanya benar, semua agama benar gitu loh. Orang yang mengatakan semua agama benar berarti dia ragu kalau agama Islam agama yang paling benar, maka dia sudah bukan orang Islam. Dia ragu kalau agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Ragu akan ini dan dia mengakui ada agama lain yang diridhoi Allah, keluar dia dari Islam. Ini bahaya. Jadi dari takrif ini aja kamu bisa tahu ini ahli sunnah atau bukan. Hanya dari menjelaskan masalah benar doang, nggak usah panjang-panjang, nggak usah. Coba kata ini benar itu apa? Panjang. Makanya orang kalau sudah terlatih jadi ahli akidah, ahli tauhid, kamu lihat orang ngomong akan tahu ini omongan ini Syiah, ini Mu'tazilah, ini filsafat. Kamu akan tahu, ngomong aja, nggak usah pakai buka kitab, nggak usah. Cara dia ngomong aja kamu akan tahu. Kenapa? Karena orang ngomong itu mencerminkan dasar pengetahuannya, gitu loh. Ketika dasar pengetahuannya nampak, kamu akan tahu, oh ini bukan ahli sunnah. Ya, nah, benar yang ditafsiri seperti itu, jadinya antara benar dan bohong itu ada tengah-tengahnya. Kalau tafsir benar menurut ahli sunnah, nggak ada tengah-tengah antara benar dan bohong, nggak ada. Berita itu hanya ada dua. Kalau nggak berita benar, berita bohong. Nggak ada berita kok, ini ada berita tapi ini setengah benar, setengah bohong, ada? Hah? Nggak ada itu ketika pakai tafsir
Ahlus sunnah, definisi ahlus sunnah. Kenapa? Karena kita menafsirkan benar itu ucapannya cocok sama kenyataan. Kenyataan kan cuma satu, fakta cuma satu. Kalau ucapannya nggak cocok sama fakta ya berarti bohong. Nggak ada. Ini ada orang ngomong tapi setengah benar, setengah bohong, mana ada. Tapi kalau kamu pakai tafsir menurut filsafat, tafsirnya menurut orang liberal tadi, Mu'tazil tadi, ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Ketika ucapannya nggak cocok sama hati, tapi ucapannya cocok sama kenyataan, ini benar nggak? Salah enggak kata dia. Ini mau ngomong bohong, cocok sama fakta, mau ngomong bener nggak cocok sama hati, gitu loh. Jadi kata dia ada ucapan bener nggak, bohong nggak, gitu loh. Jadi ada sebuah berita yang setengah bener setengah bohong, gara-gara salah membuat definisi, gitu loh. Salah membuat definisi tentang benar. Apa itu benar? Nah kalau kamu mendefinisikan benarnya itu benar, ya nggak ada ucapan yang lain, nggak ada. Ucapan itu cuma ada benar atau bohong. Lah sedunia siapapun yang ngomong itu ucapannya mengandung dua tadi, mengandung benar, bisa mengandung benar, bisa mengandung bohong. Hanya kalamnya Allah dan kalamnya Nabi Muhammad SAW yang wajib benar, gitu loh. Hanya kalamnya Allah dan kalamnya para nabi semua yang wajib benar. Selainnya bisa benar, bisa bohong. Bukan setengah benar, setengah bohong, bukan. Bisa benar, bisa bohong. Jadi khobar itu mengandung dua perkara. Nah kalau khobarnya Nabi wajib benar. Jadi nggak ada pendapat ahli sunnah yang mengatakan orang itu ngomong setengah benar setengah bohong, nggak ada. Jadi kamu jangan mengikuti pengertian benar menggunakan pengertian di luar ahli sunnah wal jamaah, karena nanti akan tafsirnya jadi melenceng jauh. Ya, kamu akan memahami nanti berarti benar itu yang punya, bisa milik siapa saja. Nggak ada, benar itu hanya milik orang yang ucapannya cocok sama fakta. Mau cocok sama hati kamu, mau nggak cocok, kalau kamu ngomong faktanya pas bener gitu aja. Gua mau bohongin dia nih, tapi cocok sama fakta, ya itu bener bukan bohong. Dia ngelakuin gitu, dia mau bohongin gitu, tapi ucapannya cocok. Dia bohongin dia, benar dibohongin, benar. Jadi orang-orang aneh. Nyambung ya. Jadi ada dua pengertian benar. Jangan sampai kamu salah ngambil pengertian. Itu kamu tanya di luar sana, yang namanya orang jujur itu kalau ngomong bener gimana sih? Mesti tafsirnya pakai Mu'tazilah. Ngomongnya cocok sama hati. Itu semua kamu tanya coba. Kalau kamu mau nafsirkan bener, apa sih bener itu? Orang yang ngomongnya bener gimana sih? Ya yang jujur dari hatinya dia ngomongnya sosok sama dengan hati. Kalau ngomong kok nggak sama, beda dengan hati, munafik loh, bohong loh, gitu loh, ya kan? Jadi rata-rata orang udah jadi Mu'tazilah. Bukan masalah apa amaliyah punya kuas aja, sampai nafsiri bener juga udah ikut Mu'tazilah. Ya. Nah terus benernya Nabi itu pada keduanya, baik pada perkara yang zahir
maupun pada perkara yang batin. Jadi urusan dohir yang diucapkan Nabi secara dohir pasti benar. Begitupun kalamnya Nabi di dalam hati. Kalau tadi kan ucapan mulut sama dengan ucapan hati, kan dua ucapan. Mulut punya ucapan, hati punya ucapan. Nah, kalau kita enggak, benar itu ucapan mulut cocok fakta, ucapan hati cocok fakta, gitu loh. Karena kalam hati ini juga mau ditentukan benarnya, benar atau bohong. Mulut juga mau ditentukan benernya benar atau bohong. Nah, kalau ini belum jelas, terus digabungin, ya kan nggak jelas berarti. Omongan mulut mau dibuktikan, omongan hati mau dibuktikan. Kok dua-duanya digandengin? Ya kan nggak ketemu buktinya berarti. Gitu loh. Nah, kita enggak, ucapan mulut harus cocok fakta, ucapan hati cocok, baru itu bener, gitu loh. Lah Nabi dua-duanya bener, nggak ada kebohongan di ucapan mulutnya dan nggak ada kebohongan di dalam hatinya, nggak ada. Lah bohong dalam hati yang contohnya bagaimana? Bohong dalam hati yang contohnya pura-pura. Nabi sengaja meninggalkan kunut dengan tujuan saya mau ngajarin umat bagaimana caranya kalau umat meninggalkan doa kunut. Jadi dia sengaja nggak baca kunut, mau ngajarin biar dia tahu kalau nanti umatku lupa meninggalkan kunut, solusinya udah ada, gitu loh. Lah yang begitu namanya sandiwara. Yang begitu namanya ucapan hatinya nggak cocok sama fakta, gitu loh. Dia nggak lupa tapi pura-pura lupa, itu namanya nggak cocok sama fakta. Lah Nabi ketika nggak baca kunut, hatinya ya betul-betul nggak baca kunut, nggak ada pura-pura, nggak ada. Itu namanya ucapan hatinya cocok sama fakta. Kalau sandiwara, ucapan hati nggak cocok sama fakta. Dia tahu hatinya, faktanya ngomong nggak tahu. Dia nggak lupa, faktanya ngomong lupa. Berarti bohong nggak? Nah, nggak ada kebohongan bagi Nabi, nggak ada. Nabi nggak ada kebohongan baik ucapan dohirnya maupun ucapan batinnya, gitu loh. Nggak ada kebohongan dalam diri Nabi. Maka dikatakan laisa biwajhil kadzdzab. Nggak ada orang yang lihat Nabi lihat kayak pembohong mukanya, nggak ada. Ya, ente kalau lihat orang bohong cukup lihat matanya. Mata orang bohong itu celingusan, nggak fokus. Ya. Makanya kalau para polisi itu kalau udah tengok matanya jelas lihat, nah ini bohong nih. Itu kalau pembohong baru maksudnya. Kalau pembohong kawakan ya tenang juga, melotot juga dia. Sampai polisinya yang sudah trio, kalau polisinya yang trio. Kalau pembohong baru korupsi gitu. Nah, itu celingusan, sudah kawakan korupsi, anteng dia udah. Gak ada gejolak atau Sore pulang. Acara lagi ngatur dokumen. Jadi kembali bahwa tidak ada kebohongan baik dalam ucapan lisannya maupun ucapan hatinya, gitu loh. Jadi Nabi ketika berbicara dalam zahirnya, apa yang Nabi bicarakan? 3 perkara. Dalam zahirnya Nabi bicara 3 perkara. Yang pertama Nabi bicara tentang memperkenalkan dirinya adalah utusan Allah. Pengakuan itu pengakuan yang benar. Saya Rasulullah, bener nggak? Yang ngomong Nabi. Kalau yang ngomong Gulam Ahmad, Agak bohong. itu yang ngomong Nabi kan, ini bener. Saya utusan Allah, saya ngomong saya fakta.
Nabi memperkenalkan dirinya adalah utusan Allah. Yang kedua, Nabi ngomong lagi tentang memperkenalkan sifat-sifat Allah. Tuhan yang mengutus saya adalah Allah, yang bersifat esa, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Benar nggak? Benar. Nabi memperkenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi menjelaskan juga tentang hukum-hukum syariah yang disampaikan. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, maneh, nggak ada yang khilaf. Terus yang Nabi ucapkan juga tentang hukum adah, tentang kejadian adah. Si fulan lagi duduk, bakar sekarang duduk. Kalau yang lain nyamperin ke rumah bakar, ya bakar duduk. Umar sekarang lagi makan. Kalau waktu itu disamperin langsung, Umar lagi makan. Nggak ada ucapannya yang nggak cocok fakta, nggak ada. Ini kalau Nabi ngomong di depan ada kambing, ya kambingnya akan ada. Kalau nggak ada kambing, Allah bikin kambing dadakan di situ. Mengirikan dusta. Mesti ada. Nabi ngomong, nanti sebelum maghrib rombongan kafilah akan masuk. Kafilah ini yang ngelihat saya waktu Isra Mi'raj lewat. Saya ketemu dia. Waktu saya jalan ke Madinah, ke Aqsa. Nah, saya ketemu tuh di jalan sama dia tuh. Cirinya kafilahnya isinya sekian orang, ada onta warna ini, ada. Nanti sebelum maghrib akan masuk. Sampai maghrib nggak masuk matahari. Stop. Berhenti. Mataharinya ngapain? Nunggu dia datang dulu ini biar masuk. Mau suruh tahan lah, masuk. Sampai Masuk. begitu masuk, udah masuk. Itu menunjukkan yang diucapkan pasti cocok sama fakta. Ini ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ente kok sholat duhur 2 rakaat? Nabi pernah lagi sholat duhur 2 rakaat salam. Nah, sahabat yang di belakangnya ikut salam nanya, Rasulullah kok cuma 2 rakaat? Ini kayaknya menggembirakan sekali. Kalau ente yang kebagian, alhamdulillah ya Allah. Sekarang 2 rakaat zuhur ya. Akhir zaman kalau akhir tahun. Kata Nabi apa? Marah Nabi. Saya nggak pernah lupa. Nabi nggak pernah lupa. Tanya sama yang lain. Betul saya 2 rakaat. Betul ya Rasulullah. Betul. Nabi balik lagi, sholat lagi, nerusin 2 rakaat. Menunjukkan apa? Yang diingatannya itu 4 rakaat, gitu loh. Nggak pura-pura itu 2 rakaat terus salam, enggak. Betul yang diingat Nabi itu sudah 4 rakaat, tinggal dia salam. Nah, ada kejadiannya kok tahu-tahu 2 rakaat, berarti Allah menjadikannya lupa, dipaksa lupa sama Allah. Nah, dipaksa lupa oleh Allah jadi hikmah pelajaran untuk umat. Bukan nabinya jadinya perlu pura-pura bohong. Jadi pernah Nabi kadang sholatnya 3 rakaat salam, kadang 5 rakaat salam. Itu pernah terjadi gitu loh. Nah, fungsinya apa? Ya tadi jadi pelajaran untuk umat. Kalau umat nanti lupanya berapa rakaat nih? 3 atau 4, solusinya begini. Lupanya 1 atau 2, solusinya begini. Ini semuanya diajarkan sama Nabi tanpa kebohongan, gitu loh. Nggak ada sandiwara. Ya, jadi ucapannya semuanya mengandung kebenaran. Nggak ada satupun ucapan Nabi yang mengandung kebohongan. Baik itu beritanya tentang yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun
yang akan terjadi. Semua beritanya pasti mengandung kebenaran. Lah kan belum dibuktikan. Quran yang 30 juz itu kan belum dibuktikan semua faktanya. Baru sekitar 70% atau 80% doang. Sisanya kan masih ada. Kalau kita mau menganggap Nabi itu pasti benar, harusnya ya cek dulu semuanya. Ya mati dulu dong kamu. Sampai kiamat dong hidupnya. Mestinya kan nggak begitu. Yang 70% atau 80% kamu cek itu ada salahnya nggak? Oh nggak ada salahnya. Lah sudah beres berarti. Lah sisanya gimana? Ya anggap aja bener. Nah, kalau kamu harus nungguin yang 20% lagi baru mau masuk Islam, lah kapan masuk Islamnya kamu? Jadi kalau Quran itu sudah kalam yang benar, berapa persen yang udah dicek? 80%, bener enggak? Bener, salahnya berapa? Enggak ada. Anggap bener semua. Enggak ada satupun yang diucapkannya enggak cocok sama kenyataan. Ini penjelasan ini menjadi pengertian kita tentang maknanya benar. Jadi kamu harus mengikuti paham tentang fakta atau makna kebenaran itu menggunakan ta'rifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai mengikuti paham-paham di luar Ahlus Sunnah. Ya. Ini wajib Nabi Siddiq, mustahil Nabi kedzib. Siddiq dan kedzib, benar dan bohong itu berlawanan. Jadi nggak ada tengah. Omongan itu kalau nggak bener bohong, nggak ada omongan kok setengah bener setengah bohong, nggak ada. Jadi dua-duanya berlawanan dan mustahil Nabi itu di antara ucapannya ada yang mengandung kebohongan. Walaupun yang kamu lihat kelihatannya bohong, tapi itu tidak mengandung kebohongan sama sekali pada diri para nabi. Seperti ucapan Nabi Ibrahim, ucapan yang lain. Ibrahim dipanggil raja, marid. Sehat. Marid, bilang marid. Ibrahim kok marid? Ibrahim itu yang ngancurin patung siapa? Yang gede itu yang bohong. Jadi walaupun kelihatannya itu bohong, bagi para nabi itu namanya hujjah. Hujjah itu cara membantah lawannya, gitu loh. Cara membantah lawan itu dengan hujjah untuk apa fungsinya? Untuk mematahkan pendapat lawannya, untuk menyadarkan pendapat lawannya. Seperti Nabi Ibrahim ngomong, yang ngancurin patung yang gede. Kalau nggak percaya, tanya saja sama yang gede. Hah? Itu hujah. Namrud begitu dengar kata-kata itu, kamu menghina Ibrahim. Masa saya suruh nanya sama patung? Gimana Ibrahim? Lah kalau kamu tanya nggak bisa, ngapain kamu sembah? Manfaat enggak, budek iya, tuli iya, bisu iya, ngapain kamu sembah? Tambah marah Namrud. Tangkep Ibrahim, udah nggak pakai. Jadi yang kelihatannya bohong itu bukan mau membohongi, mau menghindar dari fakta, bukan, gitu loh. Oh bukan saya yang hancurin, yang ini. Bukan mau nuduh orang, bukan, mau nyadarin, gitu loh. Ini yang hancurin. Masa ini Ibrahim, jangan sok-sok. Kalau nggak percaya tanya aja. Tambah marah Namrud begitu. Kira saya bodoh. Itu hujahnya para nabi, begitu loh. Jadi bukan mau berbohong untuk menghindar dari hukuman, bukan. Nuduh orang lain biar dia lepas dari kesalahan. Oh nggak ada begitu, nggak ada. Gentle. Tanya, Ibrahim, ini perempuan ini siapa? Saudara saya.
Kan Sarah istrinya. Saudara saya. Sama Sarah itu. Ya bener masa saya istri. Begitu masuk kamar, Ibrahim gimana sih masa saya kan istri kamu saya? Ya kan saudara muslim, ya kan muslim sama saya. Di sini nggak ada muslim lain. Itu sama saya kan sama-sama muslim, akul. Ya sudah bukan saya kamu. Itu hujah namanya. Karena kalau Nabi Ibrahim ngomong ini istri saya, langsung urusannya, itu namanya hujah. Ibrahim panggil sama Namrud, Marit, bilang lagi Marit Ibrahim. Lagi utusin dia kira-kira aja. Hari nggak jadi dipanggil urusin yang lain. Ini semua yang kelihatannya bohong, kalau terjadi pada para nabi, maka itu harus ditakwil. Kenapa? Kita kembalikan wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong ini dari Allah, ya betul-betul dari Allah. Nggak pernah Nabi itu ngomong dari dirinya terus ngakuin dari Allah, nggak pernah. Jadi kalau ini wahyu ya dia ngomong ini wahyu, kalau bukan ya dia ngomong bukan, gitu loh. Jadi nggak ada satupun kebohongan yang terjadi pada diri para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ini sifat yang pertama yang wajib kita ketahui. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'alal asrafna fatub والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه مداد طعز صحبي والحمد لله في البدء والدناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله